Shalom. Saya mengucapkan selamat Paskah, selamat merayakan Paskah. Ada yang ngerti nggak sih apa arti kebangkitan? Apakah saudara tahu apa arti kebangkitan? Jangan-jangan saudara duduk di sini, saudara nggak tahu apa arti kebangkitan. Apa hubungannya kematian dan kebangkitan Kristus dengan saudara dan saya? Saya ulang sekali lagi. Pertanyaan saya ada dua. Satu, apa arti kebangkitan? Dua, apa hubungan kematian dan kebangkitan Kristus dengan kita? Ini sangat perlu kita pahami. Sangat perlu kita pahami. Kalau saudara nggak paham apa arti kebangkitan, saudara akan datang ke gereja beribadah, bahkan saudara bisa melayani, tapi hanya sebatas hari raya. Saudara nggak tahu maknanya. Akhirnya saudara terjebak di dalam rutinitas dan seremonial belaka. Saudara tahu, wah hari ini Paskah, oke saya ke gereja. Hari ini Jumat Agung, oke saya ke gereja. Tahu nggak saudara apa artinya kematian dan kebangkitan? Saya khawatir saudara nggak ngerti benar-benar apa arti kematian dan kebangkitan. Oleh sebab itu, sama-sama kita belajar. Yang pertama, banyak orang mempertanyakan apakah Yesus bangkit? Apakah Yesus bangkit? Ini jadi bahan pertanyaan dari banyak orang. Sekarang kita lihat, misalnya gini, misalnya media, Bu Media misalnya, media murid Yesus, misalnya, murid Yesus, terus bilang sama Bu Felda, bilang, yuk kita culik jenazah Yesus, kita ambil, kita culik jenazah Yesus. Oke, setuju? Terus apa keuntungannya? Ya udah nggak usah, pokoknya ambil aja jenazahnya. Saya tanya sama Bu Felda sama Bu Media, apakah mau mati untuk sesuatu yang salah? Apakah Bu Felda atau Bu Media mau menyerahkan diri untuk sesuatu kecurangan yang kita tahu itu kesalahan? Saya yakin gak mungkin kita mau mati buat sesuatu yang kita tahu itu salah. Coba aja, misalnya Bu Media sama Bu Felda culik jenazah Yesus. Terus menginjili kemana-mana, terus menyerahkan diri, mau mati buat sesuatu yang mereka tahu sendiri, tahu itu suatu kesalahan. Yesus gak bangkit, misalnya Yesus gak bangkit, buat apa kita nyerahin diri? Buat apa kita mati? Buat apa kita menginjil? Yesus gak bangkit. Murid-murid Yesus menyerahkan diri mereka. Mati-matian untuk memberitakan Injil. Karena mereka percaya satu, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Sekarang kedua, lihat kita lihat fakta historisnya. Saudara sadar nggak? Kenapa kita ibadah di hari Minggu? Kenapa kita ibadah di hari Minggu? Padahal Tuhan bilang waktu itu, kita ibadah di hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu. Kenapa bisa berubah di hari Minggu? Kita lihat Markus 16 ayat 1 sampai 3. Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ya, ini hari Minggu ya, setelah Sabat. Terus Ayat yang kedua, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu hari itu. pertama minggu itu. Setelah matahari Jadi hari terbit. Minggu, terus?
Setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ya, 3. Ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ya, ayat 9. Ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ayat yang 10, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Kenapa saudara beribadah di hari Minggu? Oke, saudara bilang itu fakta historis. Kalau saudara merayakan hari kebangkitan Yesus. Sebenarnya ini pernyataan kalau saudara adalah orang-orang yang beribadah, datang ke gereja, dan saudara menyatakan diri saudara adalah orang-orang yang bangkit, yang hidup dalam hidup kebangkitan. Permasalahannya di mana? Saudara pergi ke gereja tapi tidak hidup dalam hidup kebangkitan. Itu yang jadi masalahnya. Kenapa? Karena saudara nggak tahu kenapa saya beribadah hari Minggu. Ibadah di hari Minggu itu hari kebangkitan yang artinya saudara dan saya menyatakan diri saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup dalam hidup kebangkitan. Kita nggak ibadah di hari Sabat, di hari Sabtu, justru di hari Minggu. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara benar-benar hidup dalam hidup kebangkitan? Harusnya kalau saudara datang ke gereja di hari Minggu, saudara menyatakan diri saya manusia baru, saya ciptaan baru, yang diperbarui di dalam kebangkitan Kristus. Itu tujuan dari satu ibadah. Jadi ibadah di hari Minggu itu sebagai testimoni, sebagai satu kesaksian. Karena Yesus telah bangkit di hari Minggu. Karena Yesus telah bangkit di hari Minggu, oleh sebab itu saudara bersaksi dengan hidup saudara. Saya ulang sekali lagi. Saudara bersaksi dengan hidup saudara kalau saudara adalah orang yang hidup dalam hidup kebangkitan. Bisa paham nggak sampai sini? Bisa ngerti? Saudara enggak sekarang. Kenapa kita ibadahnya di Minggu? Gereja harus menjadi saksi. Gereja harus menjadi saksi kebangkitan Kristus. Gimana caranya gereja bersaksi? Kalau gereja bersaksi kalau mereka adalah saksi dari kebangkitan Kristus. Gimana caranya? Kalau saudara nggak hidup dalam hidup kebangkitan. Kalau saudara nggak hidup dalam hidup yang baru. Jadi masalah kan? Gereja, orang pergi ke gereja. Jadi rutinitas. Sementara hidupnya nggak berubah-berubah begitu aja. Nggak hidup dalam hidup yang baru, nggak hidup dalam hidup kebangkitan. Sementara kita tahu, kalau ke gereja itu hari Minggu. Hari Minggu itu testimoni kita. Sekali lagi, kesaksian kita. Kalau Yesus itu telah bangkit di hari itu, oleh sebab itu saya beribadah di hari itu. Saya menyatakan, saya adalah saksi kebangkitan Kristus. Oke, sampai sini ngerti? Saya berkali-kali saya ngomong, Yesus tidak perlu bangkit untuk mendapat predikat penebus. Berkali-kali saya ngomong, Yesus tidak perlu bangkit untuk mendapat predikat penebus, tapi dia perlu bangkit untuk mendapat predikat juru selamat. Tidak perlu dia bangkit kalau cuma sekedar penebus, tapi dia perlu bangkit untuk menjadi seorang juru selamat.
Juru selamat itu ahli dalam menyelamatkan. Ahli dalam menyelamatkan. Kenapa? Karena dia sudah selamat. Karena dia sudah selamat, dia ahli menyelamatkan. Sampai sini paham? Kenapa saya bilang Yesus gak perlu bangkit untuk mendapat predikat penebus? Saya berkali-kali saya kasih contoh begini. Misalnya, saya ditembak. Ada orang tembak saya. Begitu pelurunya udah mau nyampe ke saya, tiba-tiba Pak Yogo halangin saya. Karena Pak Yogo lebih besar dari saya baru tahu lebih besar dari saya. Karena Pak Yogo lebih besar dari saya, makanya pelurunya kena Pak Yogo. Begitu pelurunya kena Pak Yogo misalnya tolak dalam nama Yesus, Pak Yogo terkapar. Dia nggak perlu bangkit untuk saya bilang kamu penebus saya. Dia telah menebus saya. Dia nggak perlu bangkit. Tapi dia perlu bangkit untuk mendapat predikat juru selamat. Artinya apa? Kalau dia sudah selamat, dia akan dorong saya, dia akan pimpin saya, dia akan bawa saya kepada keselamatan yang benar. Oleh sebab itu Tuhan bilang, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu juru selamat. Misalnya, Base nggak pernah ke Bekasi misalnya. Base nggak pernah ke Bekasi. Tapi Sardi itu jago banget soal Bekasi. Dia tahu seluk-beluk Bekasi. Sampai ke gang sempit, Selat Hormuznya dia tahu. Ardi tahu sampai ke gang-gang sempitnya. Oleh sebab itu, Base ngomong sama Sardi, tolong antar gua ke Bekasi. Tolong antar gua ke Bekasi. Kenapa? Karena Base tahu Sardi itu tahu seluk-beluk Bekasi. Kenapa? Karena Sardi itu penguasa di Bekasi. Kayaknya ada yang gak suka dengan kata-kata itu. Yang gak suka, yuk salibkan dia. Kira-kira bisa ngerti gak sampai sini? Saudara gak akan bisa sampai ke surga kalau saudara gak pernah dituntun sama yang sudah sampai ke surga lebih dulu. Yang punya surga itu sendiri. Dia yang dari atas turun ke bawah. Sementara itu dia mati di sini, dia naik lagi ke atas. Nah, kita akan dituntun ke sana, kita akan dituntun ke sana. Siapa yang nuntun kita? Kalau yang nuntun kita juga mati. Yang nuntun kita harus hidup. Oleh sebab itu, nabi tidak bisa menyelamatkan. Nabi apapun, sebaik apapun nabi tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan hanya orang yang pernah turun dari surga dan kembali ke surga. Hanya dia yang bisa menyelamatkan kita. Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat 10. Sebab Wah, jikalau ini kita luar biasa loh. Saudara perhatiin kata per kata di sini luar biasa banget. Ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru Kita masih bermusuhan. Terus? Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Oke, kita diperdamaikan lewat kematian. Ingat, kita diperdamaikan lewat kematian anaknya. Terus? Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Oke. Simak baik-baik. Saudara ditebus oleh kematiannya. Perkataannya begini nih. Saudara diperdamaikan dan ditebus oleh kematiannya. Tapi saudara diselamatkan oleh kehidupannya, kebangkitannya. Sampai sini paham? Jadi Yesus mati di kayu salib. Sekali lagi ini, simak perkataan ini. Perkataan ini luar biasa. Jadi saya gambarkan begini. Yesus mati di kayu salib nih. Dia mati di kayu salib. Itu memperdamaikan kita dengan
dengan surga, dengan Bapa di surga. Tapi dia hidup, kehidupannya itu yang membawa saudara dan saya pada keselamatan. Jadi orang kalau ngomong, kita diselamatkan. Iya, saya tahu. Kita, saudara harus tahu dulu kalau dari kata-kata ini. Kita diperdamaikan, ditebus dengan kematiannya. Simak. Tapi kita diselamatkan dengan kebangkitannya. Nah, lo jadi bingung kan? Jadi kalau saudara diselamatkan dengan kebangkitannya, kematiannya memperdamaikan, tapi keselamatan lebih dari sekedar perdamaian. Saya ulang sekali lagi, keselamatan itu lebih dari sekedar perdamaian. Ini sering disalahpahami. Keselamatan lebih dari sekedar berdamai. Saya berdamai dengan Claudia. Oke, saya berdamai. Tadinya saya seteru, saya berdamai dengan dia. Apakah saya sudah selamat? Belum. Harus ada kehidupan dia di dalam saya. Paham nggak? Harus ada kehidupan dia di dalam saya, dan saya hidup dalam hidup kebangkitan. Kalau saya tidak hidup dalam hidup kebangkitan, saya tidak selamat. Udah jelas belum sih? Jadi keselamatan itu bukan soal gampangan. Percaya cukup, tidak bisa. Makanya di situ dibilang jelas sekali perkataannya, kematian itu memperdamaikan dan keselamatan itu lebih dari sekedar perdamaian. Lebih dari sekedar perdamaian. Harus ada kehidupan orang yang telah memperdamaikan kita. Paham gak? Yesus harus bangkit untuk jadi juru selamat. Dia harus jadi tuan atas hidup kita. Atau dia harus jadi penguasa atas hidup kita. Ya, Yesus mati di kayu salib, dia tidak bangkit. Apakah dia bisa jadi tuan atas hidup saudara? Gak bisa dia jadi tuan atas hidup kita. Gak bisa. Tapi karena dia bangkit, dia harus jadi tuan atas hidup kita. Kenapa? Karena dia yang akan menuntun kita kepada keselamatan yang benar. Oleh sebab itu, Yesus perlu bangkit untuk menjadi seorang juru selamat. Ini banyak sekali orang salah paham. Akhirnya terjerumus di dalam pemahaman, ya sudah, saya sudah percaya, cukup. Saya percaya pasti saya selamat. Salah. Jelas di situ dibilang kematiannya memperdamaikan, kehidupannya itu menyelamatkan. Pertanyaannya sekarang, Yesus hidup gak di dalam saudara? Ini jadi pertanyaan besar. Apakah Yesus hidup di dalam saudara atau enggak? Kalau Yesus hidup di dalam saudara, apakah dia jadi tuan atas saudara atau enggak? Kalau dia nggak jadi tuan atas saudara, nggak menguasai hidup saudara, jangan-jangan dia belum hidup di dalam saudara. Paham nggak? Kita nggak akan bangkit. Simak, saudara siapapun di sini, nggak pernah akan bangkit kalau saudara nggak mati lebih dulu. Kita harus tahu apa itu mati, baru saudara mengerti bagaimana itu bangkit. Saya ulang sekali lagi. Saudara nggak pernah akan bisa dibangkitkan kalau saudara nggak mati lebih dulu.
Kalau saudara nggak mati lebih dulu, sampai kapanpun saudara tidak akan bangkit. Saudara harus mati dulu, baru saudara bisa bangkit. Nah ini kan jadi pertanyaan. Apakah percaya saja cukup? Enggak. Harus mempercayakan diri kita kepada Tuhan kita yang hidup. Tuhan, Lord. Kita harus mempercayakan diri kita kepada Tuhan kita yang hidup. Baru kita bisa dituntun sama Dia kepada jalan keselamatan. Sekarang untuk lebih jelas, saya bilang sama saudara, kita nggak pernah akan bangkit kalau kita tidak mati lebih dulu. Kita harus tahu apa itu mati, baru saudara tahu apa itu bangkit. Sekarang saudara lihat Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Aku harus serupa dulu sama Dia dalam kematiannya. Bersekutu dulu dalam penderitaannya. Bersekutu dalam penderitaannya, mati dulu, baru di situ dibilang. Terus lanjutkan. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Aku harus kenal kebangkitannya. Kau harus kenal kebangkitannya. Gimana caranya? Aku harus bersekutu dengan penderitaannya dan menjadi serupa dengan kematiannya. Aku mati, Dia mati. Nah, Dia hidup, aku juga hidup. Persekutuan dengan penderitaan dan menjadi serupa dengan kematiannya. Pertanyaannya sekarang, apa sih kematian? Apa sih kematian? Saya tanya, siapa yang pernah mati di sini? Saudara nggak pernah mati. Oleh sebab itu, saudara nggak tahu apa arti kematian. Kalau kita sering nanya sama orang, surga itu seperti apa? Saudara nanya sama agama-agama lain misalnya, surga versi dia, versi kita gimana? Percaya nggak saudara? Kalau saudara nggak akan percaya kalau orang itu nggak pernah mati. Dia mau ngomong surga itu seindah itu, surga itu. Waduh, surga itu begini, begitu, surga ini begini, begitu, begini, begitu. Nanti kamu dilayani sama bidadari. Sorry, maaf, kalau nggak pernah mati, nggak bisa dipercaya. Oke, mati dulu. Mati dulu, baru kita bisa mempercayai. Itu pengalaman rohani. Nah sekarang apa sih kematian? Apa sih kematian? 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. 2 Korintus 4 ayat 5. Pelan-pelan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Bukan saya yang saya beritakan. Bukan saya yang saya beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. kami hanya hamba, kami hanya jongos. Semua di sini jongos. Gak ada yang lebih. Termasuk saya nggak lebih dari saudara. Saudara pun nggak lebih dari saya. Kita semua sama, hamba. Kita semua dulos, kita semua hamba. Nggak ada seorang pun yang lebih di sini. Oke? Saudara jongos, saya jongos. Terus lanjutkan. Ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Lihat tuh. Dari dalam gelap telah terbit terang.
Ia membuat terangnya bercahaya di mana? Di dalam hati kita. Terangnya bercahaya di dalam hati kita. Bayangin kalau hati kita hancur. Hati kita rusak. Hati kita nggak beres. Gimana ada terang Tuhan? Omong kosong ada terang Tuhan kalau hatimu kotor. Gak bisa. Gak bakal bisa. Beresin hatimu. Kenapa? Karena itu tempat Tuhan bersemayam. Tempat Tuhan melampiaskan dirinya. Hatimu harus bersih. Kenapa? Karena di situ tempat Tuhan melampiaskan dirinya. Terus lanjutkan. Ayat yang ke-7, tetapi harta ini kami Harta ini, punyai. sekarang saya tanya, harta ini apa? Baca terus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta ini kami punya dalam bejana ini dalam tanah liat. Bejana tanah liat. Terus? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah sekarang, harta itu apa? Harta itu apa? Oke. Harta itu adalah hati kita yang telah dipulihkan sama Tuhan. Oleh sebab itu di situ dibilang harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ini bejana tanah liat. Ini tubuh kita. Rentan. Tubuh kita rentan. Setuju? Kita rentan nih ya, saya buktiin ya. Pernah flu gak? Pernah batuk gak? Kenapa? Karena virus. Bisa lihat virus gak? Ari bisa lihat virus gak, Ari? Ari nggak bisa lihat. Kita semua nggak bisa lihat virus. Kita nggak bisa. Iya ada virus di situ. Kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa ngelihat virus. Kenapa? Terlalu kecil. Bayangin tubuh kita beribu-ribu, berpuluh-puluh, berjuta-juta kali lebih besar daripada virus. Tapi bisa bayangin nggak? Kita dihantam sama virus dan kita kena sakit. Tanah liat. Rentan sekali, ini rentan sekali di tubuh ini rentan sekali. Gampang sekali kena sakit. Gampang sekali bermasalah. Tubuh ini rentan. Tapi kita punya harta yang terpendam. Apa? Hati kita yang sudah diubahkan. Yesus yang tinggal di dalam hati kita. Itu hati kita yang sudah dirubahkan. Oleh sebab itu, harta itu, saya bilang, new creation in Christ. Ciptaan baru di dalam Kristus. Itu harta yang paling berharga. Sekarang yang paling berharga buat kita apa? Apa? Coba. Apa? Rumah gede? Nama baik? Harga diri? Kalau itu masih jadi hartamu, Tuhan kau sampingkan di luar. Kalau saudara pikir duit itu harta, saya bilang, engkau menggantikan Tuhanmu dengan duit. Hati-hati ya, hati-hati. Kalau engkau menggantikan Tuhanmu, banyak orang menggantikan Tuhannya dengan nama baiknya. Nama baiknya disenggol, senggol bacok. Saya bilang ya, hati-hati. Rentan sekali itu harga dirimu. Rentan sekali. Kita new creation in Christ. Kita ciptaan baru di dalam Kristus. Ini hartanya ada di sini. Hartanya ada di sini. Kita harus membawa kematian Kristus. Kita harus terus-menerus membawa kematian Kristus. Terus lanjutkan ayat 8.
ayat 8. Wah, ini Dalam luar segala biasa. hal, Sobat, saudara perhatiin. Ini perkataan Paulus. Ini perkataan Paulus yang menurut saya ini sangat luar biasa kalau saudara bisa ngerti ini. Lihat ya, pertama dia bilang apa? Ini tubuh ini rentan. Terus dia bilang hati ini yang diperbarui itu dari dalam. Yang diperbarui itu dalamnya, manusia batinianya. Ini yang diperbarui. Manusia yang baru tuh di sini, di dalam. Oke? Bejana tanah liat tuh di sini, rusak, gampang rusak. Terus lanjutkan di sini. Pernyataan Paulus. Ya, baca. dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Lihat, dalam segala hal kami ditindas. Saudara pernah ditindas? Pernah, oke. Pernah ditindas atau ditindih? Namun tidak terjepit. Lihat, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Tadi pagi saya lagi doa. Buat tadi malam. Memang ada kecapean, ada pikiran juga, banyak pikiran juga. Jadi saya minum obat tadi malam. Jam 2 pagi saya bangun. Saya bilang, Tuhan bangunin saya jam 2 pagi. Tiba-tiba jam 2 pagi, anjing kami, si Nonis, tiba-tiba ngomong. Waduh, bingung kita. Minta ampun, tapi mesti bangun. Oke, saya bangun, saya bukain dia pintu. Kita berdua keluar. Saya doa. Sampaikan isi hati. Tiba-tiba saya ngomong begini. Betapa bersyukur ya saya punya Allah yang hidup, yang bisa menjadi tempat curhat saya. Orang selama ini kan yang dicari apa? Gue pengen ngungkapin isi hati gue. Lu dengerin aja dah, yang penting lu dengerin aja. Emang enak dengerin orang curhat? Kita dengerin aja, lu pendengar yang setia aja, kuping panas. Yang penting gue curhat aja. Tapi kita punya Allah yang gak pernah nolak. Waduh, tadi pagi sampai saya bilang, Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan itu benar-benar hidup loh. Dan saya ngerasain ketika saya datang, saya ngomong keluh kesah saya ngomong pergumulan saya. Tuhan dengar loh, saya bersyukur loh punya Allah yang hidup loh. Bersyukur gak saudara punya Allah yang hidup? Sadar gak saudara, ketika saudara datang, itu dia jadi teman curhat saudara. Nih, Dio sama Irene lagi pacaran. Kamu bisa curhat 24 jam gak? Bisa. Kamu pacaran sama Telkom? Kamu pacaran sama Sinyal Radio? Dia nggak bakal bisa 24 jam. Ada waktunya dia nggak bisa terima curhat. Kenapa? Lagi kerja. Tidur. Ya. Ada waktunya begitu. Tapi kamu punya teman curhat yang bisa terima kamu curhat 24 jam. Asal kamu percaya dia hidup, itu aja. Saya nangis tadi pagi, saya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih yang gak pernah tinggalin saya. Dan terima kasih Tuhan selalu ada buat saya. Saudara punya keluh kesah apa sih? Kenapa begitu tertekan? Kalau saudara percaya Tuhan itu hidup. Ngomong aja sama Tuhan. Ngomong aja sama Tuhan. Jangan-jangan saudara gak percaya Tuhan itu ada. Jangan-jangan tuh saudara gak percaya kalau Tuhan itu hidup. Ngomong aja. Jawab gak dijawab, biarin. Tuhan, saya butuh nih Tuhan, hari ini butuh makan.
Dan Tuhan bisa jawab dengan cara yang berbeda-beda. Sekali lagi saya ulang. Oke. Ya. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Nggak mungkin nggak. Pak baru sadar. Saya baru sadar tadi pagi loh. Ketika beban kita banyak, ketika pikiran kita banyak, ketika kita lagi banyak pergumulan. Itu sepertinya benar loh. Aduh, saya sampai bilang, Tuhan benar-benar ada loh. Benar-benar ada. Dan Tuhan gak pernah tinggalin kita. Saya gak pusing, dijawab gak dijawab langsung gak pusing. Yang penting gini, gue udah curhat, lega hati gue udah selesai. Kan kita tahu Tuhan kita ada. Kan kita tahu Tuhan kita bangkit. Tuhan kita hidup. Oleh sebab itu, Paulus bilang, ini loh, bejana ini, harta ini ada di dalam sini. Terus lanjutkan, aku terjepit, tapi kami tidak habis akal. Terus ayat 9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ini penderitaan semua bukan? Penderitaan enggak? Terus ayat 10. Ayat 10. Apa yang terjadi dalam penderitaan itu? Terus, baca terus. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Lihat, jadi kematian apa sih? Ayo, ada yang bisa jawab? Tadi udah jelas. Jelas gak sih? Jelas gak perkataannya? Tadi coba kita kembali ke 2 ayat sebelumnya. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Terus ayat 9. Ini masalah semua. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Kristus. Jadi saya tanya sama saudara, Michael, kematian apa? Penyerahan. Oke. Yang bisa jawab, saya kasih tablet. Tapi nanti kalau saya udah diangkat. Ya, kalau nanti udah pengangkatan, silakan ambil tablet saya. Nanti saya tinggal kisi surat. Ada yang bisa jawab? Ya, nggak ada yang bisa jawab. Membawa kematian, kematian artinya, simak baik-baik, kematian itu, kalau saudara lihat di situ, kematian apa? Berjalan di dalam ketaatan seperti Kristus taat. Itu yang artinya kematian. Berjalan di dalam ketaatan seperti Kristus taat pada Bapa. Benar gak sih? Jelas gak? Aku menderita, aku begini, aku begini. Siapa yang mau sih menderita? Siapa yang mau sih dianiaya? Siapa yang mau sih terdesak? Siapa yang mau sih terjepit? Siapa yang mau? Kalau bukan itu utusan Tuhan. Kalau Tuhan gak nyuruh kamu terjepit, kamu tidak akan terjepit. Kalau Tuhan gak nyuruh kamu terdesak, kamu tidak akan terdesak. Tapi kalau Tuhan nyuruh kamu pergi ke satu wilayah dan kamu terjepit, itu namanya ketaatan. Dan itu namanya kamu sedang membawa kematian Kristus. Sampai sini paham? Jelas? Ya, jadi nggak ada yang dapat tablet ya. Pas semuanya. Oke, jadi kalau saudara bilang, apa itu kematian? Apa itu kematian? Kematian adalah ketaatan kita seperti Kristus taat kepada Bapa.
Itu kematian. Tubuh kita, tubuh semua di sini nih, tubuhnya semua akan mengalami degradasi. Setuju gak? Saudara mau pakai anti-aging kayak apapun, saudara pasti kelipet nantinya. Saudara mau gosok pakai apapun, pakai anti-aging nih. Saudara beli anti-aging paling mahal. Saudara beli Pak Pepi beli anti-aging paling mahal. Saya percaya suatu hari pasti kelipet semua mukanya. Senang banget. Ya, tubuh pasti degradasi kok. Pasti degradasi. Saya lihat Pak Efrem dulu mudanya pasti gagah nih. Pasti, wah gimana gitu. Sekarang ya mulai ada lipetan. Kenapa? Tubuh akan berkurang kok, terus berkurang. Mulai sedikit-sedikit, wah tumbuh bulu di kuping. Istri saya selalu ngeliatin saya kupingnya, lu udah tumbuh bulu belum di kuping? Dia selalu ngeliatin kuping saya, lu udah tumbuh bulu belum? Kalau udah tumbuh bulu, lu udah tua artinya. Terus lihat lagi, nanti lu ada uban gak? Oh, gak ada uban. Bulu hidung lu ubanan katanya. Rambut gak ubanan, bulu hidungnya ubanan. Nah itu. Ya, lama-lama tubuh kita akan berubah, bergeser. Lihat Pak Yogo dulu kecil lucu banget. Mamanya sampai bilang, tak tole. Tole itu buat menghibur anak laki-laki, tak tole. Nah, itu. Kalau untuk hibur anak laki-laki gitu, tole nanti bahasa hibur anaknya tole ya, nggak bisa anak lu perempuan. Oke, pasti kelipet-lipet nanti, lihat deh. Lihat nanti tambah tua, dulu wah seneng ngebut, jalan ngebut gitu. Wah sekarang susah mau ngebut, kenapa? Ini banyak gelambir di samping. Susah mau ngebut jadi kayak Batman gitu. Wah. Lihat Rizka nih. Sekarang balik bisa ketawa-tawa nih. Nanti ketawa. Buncit. Oh Rizka, iya dulu datang kurus, ramping gitu. Saya bilang saya kedatangan papan penggilesan. Sekarang ampun dah. Rizka bawa karung beras. Saya lihat tapi semua gemuk-gemuk loh. Pak Yogo naik berapa kilo semenjak di sini? Lihat ya, semua pasti berubah. Tubuh kita pasti akan mengalami degradasi, gak mungkin enggak. Tapi iman kita itu gak boleh ngalamin degradasi. Iman kita harus naik ke atas. Tubuh kita turun ke bawah gak apa-apa. Iman kita harus naik ke atas. Kenapa? Kalau tubuh ini turun ke bawah, mulai sakit-sakitan. Imannya ikut turun, dia akan kecewa deh pada saat sakit. Aduh gue kok begini, aduh pinggang. Mulai jalan, aduh ini kok jalan makin susah. Naik tangga makin gak enak. Ri, gak apa-apa Ri, ngaku aja. Udah tua Ri. Gak apa-apa, yang penting imannya kuat Ri. Amin. Gak apa-apa Ri, kalau digituin sama Pak Pepi gak apa-apa.
Lihat aja nanti keriput duluan siapa, Ri. Oke, kehidupan jasmani pasti turun. Kehidupan rohani harus naik. Gak boleh turun. Kalau kehidupan rohani ikut turun, waduh, udah tua, brengsek lagi. Udah tua, gak bertobat lagi, aduh, kacau udah. Oleh sebab itu, rohani harus bangkit. Rohani iman kita harus naik. Simak ya, kehidupan jasmani dimulai dengan, hidup jasmani dimulai dengan, aduh masa gitu aja gak tahu. Lahir dong. Hidup jasmani dimulai dengan lahir. Lahir. Gak mungkin hidup jasmani dimulai dengan apa gitu. Pasti saudara lahir. Semua sini pernah dilahirin gak? Pernah dilahirin? Pasti semua punya pusar gitu aja. Semua pasti pernah dilahirin. Semua pasti pernah dilahirin. Nah itu hidup jasmani dimulai dengan kelahiran. Nah hidup rohani dimulai dengan lahir baru. Diikuti dengan kematian. Dimulai dengan kelahiran baru. Diikuti dengan kematian. Banyak orang lahirnya iya, matinya enggak. Oleh sebab itu, anak ini jadi karbitan. Ya, rohaninya seperti apa? Rohaninya cebol, enggak bertumbuh-bertumbuh, begitu aja, kecil aja. Kenapa? Kenapa? Karena enggak pernah matiin daging. Gak pernah berjalan dalam kematian. Hidup rohani dimulai dengan kelahiran baru. Dan kelahiran baru diikuti dengan kematian dari kehidupan yang lama. Supaya saudara hidup dalam hidup kebangkitan. Saudara harus hidup dalam hidup kebangkitan. Kalau saudara gak hidup dalam hidup kebangkitan, ya masalah lagi muncul nanti. Ayat 12. Ayat 11. 2 Korintus 4 ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini. Oke, jelas gak? Kematian itu apa? Ketaatan kepada Kristus. Seperti Kristus taat kepada Bapa. Lihat jelas di sini kematian. Apa sih? Terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya hidup Yesus menjadi nyata. Hidup Yesus, kebangkitan Yesus nyata di dalam tubuh kami yang fana. Makin jelas gak? Tambah jelas. Supaya hidup Yesus nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Kami berjalan dalam jalan kebangkitan. Hidup dalam hidup kebangkitan. Itu loh maksudnya. Nah, sekarang kita lanjutin. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 26. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 26. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Yang benar apa sih? Terus? Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Terus 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Maut datang karena satu orang. Siapa? Adam. Maut datang karena satu orang. Siapa? Adam. Terus? Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapa? Kristus. Terus? Ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Saudara bersekutu dengan Adam, saudara gak berubah, mempertahankan manusia lama, mempertahankan pribadi saudara yang lama. Saya bilang, saudara sedang bersekutu dengan Adam. Terus? Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara baru bisa dihidupkan ketika saudara bersekutu dengan Kristus. Saudara bersekutu dengan Adam,
Saudara mempertahankan manusia lama saudara. Saudara mempertahankan siapa saudara. Saudara tidak pernah akan mengalami kebangkitan sampai kapanpun. Jelas? Tambah jelas. Oke, 23. Ayat 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, Kristus buah sulung, terus. sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Yesus harus jadi buah sulung terus kemudian baru semua yang menyatakan miliknya pada hari kedatangannya. Terus 24. Ayat 24, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Semua pemerintahan, kekuasaan, kekuatan. Kenapa? Paulus ngomong begini. Paulus ngomong begini kenapa? Karena ini doktrin yang sudah masuk ke dalam diri orang-orang di Korintus. Kenapa? Karena mereka sudah didoktrin kalau Julius Caesar itu adalah pemerintahan yang kuat, punya kekuasaan, kekuatan, dan dia wajib disembah. Makanya Paulus ngomong begini untuk menghancurkan doktrin itu. Doktrinnya apa? Yesus akan menghancurkan kerajaan-kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia itu nggak ada artinya. Sampai sini ngerti? Terus lanjutkan. Ayat 25, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Semua musuhnya harus letak di bawah kakinya. Terus lanjutkan. Ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh terakhir yang dibinasakan itu maut. Waktu dia mati di kayu salib, darahnya menebus dosa saudara. Tapi apakah saudara sudah yakin saudara dibangkitkan? Saudara harus hidup dulu dalam hidup kebangkitan, baru saudara bisa mengalahkan maut. Jelas gak? Jelas tidak? Jelas ya? Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Saya ulang sekali lagi. Waktu dia mati di kayu salib, darahnya menebus dosa saudara. Memperdamaikan saudara dengan Bapa di surga. Amin. Dan kebangkitannya mengalahkan maut. Saudara gak akan pernah bisa mengalahkan maut kalau saudara gak hidup dalam hidup kebangkitan. Simak ya, bersekutu dengan Adam akan mendapatkan kematian. Tapi bersekutu dengan Kristus akan mendapatkan kebangkitan. Saya ulang, bersekutu dengan Adam sebagai manusia lama, saudara akan mendapatkan kematian. Tapi bersekutu dengan Kristus sebagai manusia baru, saudara akan mendapatkan kebangkitan. Sampai sini jelas? Apakah saudara membawa kematian Kristus? Jadi pertanyaan. Sekarang saudara udah ngerti belum apa artinya kematian dan kebangkitan? Sudah jelas? Sekarang saya tanya, apakah saudara sudah membawa kematian Kristus? Yaitu ketaatan pada kebenaran. Apakah saudara sudah membawa itu? Atau saudara membawa kehidupan Adam? Atau saudara membawa kehidupan Adam yang mendorong pada kematian? Ini saudara harus pertanyakan pada diri saudara sendiri. Terus saudara tanya pada diri saudara sendiri. Saya masih bawa ke penderitaan Kristus enggak? Ataukah saya bawa kehidupan Adam? Saya bawa kehidupan Adam. Saya tidak pernah akan dibangkitkan. Sampai kapanpun. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Iya.
Anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia, Yesus, juga menjadi sama dengan mereka. Yesus harus menjadi sama dengan manusia. Nggak masuk di akal. Kok Allah jadi manusia? Kok Allah harus mati? Lihat tuh jelas. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Saya bilang sama beberapa kawan, saya bilang gini. Kali saya tanya. Yang berdosa, betul? Ibu Kusuma berdosa? Betul? Ibu Kusuma bawa domba, penggal domba itu. Adil gak? Adil gak? Enggak, Allah itu adil, ingat. Yang dosa kita, kenapa yang mati domba? Paham gak sih? Yang dosa siapa? Yang dosa kita, manusia. Yang dosa manusia. Kenapa kambing domba yang mati? Kenapa kebo yang mati? Nggak masuk di akal. Kenapa harus jadi korban kambing domba, kebo, segala macam? Nggak bisa. Yang dosa manusia, yang mati harus manusia. Paham nggak? Yang dosa kita, manusia, yang mati harus manusia yang sempurna. Manusia yang nggak ada cacat, nggak ada celah. Oleh sebab itu, ke Allah harus menjadi manusia. Allah harus menyerahkan diri. Mati di atas kayu salib. Itu pengorbanan yang sempurna. Dia menjadi korban yang benar. Korban yang sempurna. Dia mati di kayu salib. Dan hari ketiga, dia nyatakan, gua kalahkan maut dengan kebangkitan. Saudara mau ngalahin iblis. Saudara mau ngalahin kegelapan. Mau ngalahin iblis. Gimana caranya? Kalau saudara nggak mengalami kematian daging. Kalau saudara tidak hidup dalam hidup kematian, kalau saudara tidak hidup dalam ketaatan, saya bilang, 0, omong kosong, saudara bisa ngalahin iblis. So, omong kosong, saudara bisa ngalahin maut. Kalau saudara nggak hidup dalam hidup kebangkitan hari ini. Sampai sini ngerti? Siapa kita bisa mengalahkan iblis? Siapa kita? Yaitu kita yang mati bersama dengan Kristus. Kalau saudara mati bersama dengan Kristus, saudara hidup di dalam ketaatan kepada kebenaran kepada Bapa, baru saudara bisa mengalahkan iblis. Ngerti gak sih jalan pikirannya? Ngerti gak? Jangan-jangan pikiran saudara jalan-jalan, tambah gak ngerti kalau pikiran saudara jalan-jalan. Saya bilang ngerti gak jalan pikirannya? Alurnya. Kalau saudara ngerti, nah ini loh caranya. Jadi kita diperdamaikan dengan kematian. Kita diselamatkan dengan kebangkitan. Jadi kematian menyeperdamaikan kita. Tapi hidup dalam hidup kebangkitan, itu yang menyelamatkan kita. Sampai sini ngerti? Siapa kita bisa kalahkan iblis? Kita harus menjadi orang seperti Kristus. Manusia yang hidup dalam ketaatan kepada kebenaran kepada Bapa. Orang yang membawa kematian Kristus. Simak, orang yang membawa kematian Kristus adalah orang yang hidup. Orang ini menghargai hidup dan hidupnya tidak sia-sia. Saya ulang sekali lagi, orang yang menghargai hidup, hidupnya tidak akan sia-sia. Orang yang membawa kematian Kristus adalah orang yang hidup. Dan orang yang menghargai hidup adalah orang yang hidupnya tidak sia-sia. Hargai hidup saudara. Hargai. Kalau saudara bilang, hidup cuma sekali, ya udah puas-puasin aja. Puas-puasin. Nanti saudara juga akan puas nangis di kekekalan. Hidup cuma sekali. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Hidupmu cuma sekali. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Bukan buat dirimu sendiri. Bukan buat kepentinganmu. Tapi buat Tuhan. Kenapa? Karena saya bilang, hidupmu cuma sekali. Gak ada hidup 2 kali. Hidup cuma sekali. Hidup kita berjalan seperti kereta. Lurus ke depan. Gak ada perhentiannya. Nanti perhentiannya itu hari kematian kita. Berhenti stasiunnya terakhir, itu hari kematian kita. Selesai, sudah.
selama kereta ini berjalan, ikutin terus jalan. Ikutin terus apa mau Tuhan. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan, Aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup. Bukan saya lagi. Bukan saya lagi, tapi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. ada seseorang yang hidup di dalam aku. Ada seseorang yang hidup di dalam aku. Ini yang disebut hidup kebangkitan. Terus? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam Di daging dalam daging. Terus? adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku Dia dan telah menyerahkan mengasihi dirinya saudara. untuk Dan aku. telah menyerahkan nyawanya buat saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya bilang sekali lagi, seperti hari Jumat, saudara hutang kehidupan sama dia. Saudara sedang berhutang kehidupan sama dia. Jika kita belum alami realitas kematian Kristus, kita belum alami kebangkitan Kristus, intinya kita belum mengalami realita Paskah. Sampai sini bisa terima? Kalau saudara belum mengalami realitas kematian Kristus, saudara pun belum mengalami realitas kebangkitan Kristus. Jadi intinya, saudara belum mengalami realita Paskah. Untuk mengalami realitas Paskah, kita harus jadi ciptaan yang baru, gak ada cara lain. Untuk mengalami realitas Paskah, saudara harus menjadi ciptaan yang baru, gak ada cara lain. Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Lihat, saudara harus hidup dalam hidup yang baru. Jangan pernah mempertahankan manusia lama kita yang penuh dengan kematian. Saya ulang, saudara harus hidup dalam hidup yang baru. Saudara jangan pernah mempertahankan manusia lama yang mendorong saudara menuju pada kematian. Saudara harus menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Siapa dia yang adalah ada ciptaan baru. di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Terus? Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Oke? Intinya apa? Jadi ciptaan baru itu aja. Dan menjalani hidup dalam hidup kebangkitan. Berubah. Kenapa? Karena hidupku bukan aku lagi, tapi udah Kristus yang hidup di dalam aku. Ada realitas kematian Kristus, ada realitas kebangkitan Kristus di dalam aku. Oke? Udah ngerti mengenai kematian dan kebangkitan? Sekarang, faedahnya apa? Faedah kebangkitan apa? Faedah kebangkitan, yang pertama, saudara menjadi ciptaan yang baru. Saudara menjadi ciptaan yang baru. Tuhan gak pernah nuntut kita mengalami reformasi moral. Reformasi moral. Tapi Tuhan mau saudara mengalami transformasi total. Transformasi total, bukan reformasi moral. Ayo kita berhenti rokok. Oke, berhenti rokok. Itu reformasi moral. Tapi saya benci rokok, saya benci dosa, saya benci hidup yang lama. Saya benci hidup yang lama. Itu manusia yang baru. Saya udah gak ada keinginan lagi untuk berbuat dosa. Saya udah gak ada keinginan lagi untuk begini, begitu. Yang saya inginin hanya satu. Gimana caranya saya hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu baru disebut ciptaan yang baru. Dan fungsi kebangkitan yang pertama, menjadikan kita ciptaan yang baru. Kita alami, bukan alami transformasi moral, tapi transformasi total.
Kita bukan diperbaharui. Kita bukan diperbaiki. Sorry, maaf. Saya bukan diperbaiki. Tapi saya diperbarui. Saya ulang sekali lagi. Kalau saudara diperbaiki, saudara tetap yang lama. Tapi saudara harus diperbarui. Jadi yang baru. Bukan hanya diperbaiki, tapi harus diperbarui. Tanpa kebangkitan Kristus, kita tidak akan alami. Kita tidak pernah akan memiliki hidup yang baru. Tanpa kebangkitan Kristus, saudara tidak pernah akan memiliki hidup yang baru. Yaitu hidup kebangkitan. Hidup yang kalahkan kuasa dosa. Sekarang tanya saya tanya, saudara sudah kalahin kuasa dosa belum? Saudara bisa loh, bisa ngomel. Saudara bisa ngomel. Tapi saudara lebih memilih untuk sabar. Saudara sedang mengalahkan kuasa dosa. Saudara bisa nyolong. Tapi saudara lebih memilih hidup benar. Itu saudara sedang mengalahkan kuasa dosa. Saudara bisa melakukan dosa A, B, C, D. Tapi saudara bilang, tidak, saya lebih memilih Kristus. Saudara sedang mengalahkan kuasa dosa. Dan di situ, ia hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara diperbaharui. Bukan sekedar diperbaiki. Tapi saudara lewat hubungan dengan Tuhan. Terus hubungan dengan Tuhan. Terus hubungan dengan Tuhan. Saudara akan mengalami pembaruan. Bisa paham? Saya selalu bilang sama teman-teman gini. Orang yang berkata dia berhubungan dengan Tuhan. Dia rajin menyembah, dia rajin berdoa, dia rajin ini. Tapi manusia lamanya terus dijaga. Saya bilang, dengan siapa dia berhubungan? Saya selalu bilang sama teman-teman gitu. Tanya sama diri kita, dengan siapa kita berhubungan. Kenapa? Karena kita tetap mempertahankan manusia lama. Kita lebih mempertahankan siapa kita. Pada saat nanti Tuhan datang, Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Aku telah bernubuat demi namamu, aku telah mengusir setan demi namamu. Aku telah melakukan mujizat demi namamu. Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Kenapa? Kamu pembuat kejahatan, kamu ginosku. Apa? Aku gak bisa nikmatin kamu. Gak ada buah di dalam kamu. Sekarang lihat, buahnya apa sih? Buahnya kan satu. Buah roh itu berapa? Buah roh itu satu dengan 9 karakter. Karakternya apa aja? Ya. Pelan-pelan. Ada 9. Pelan-pelan. Pelan-pelan, satu-satu. Ada kasih gak di dalam kita? Terus? Ada sukacita gak? Apa kita ruk-ruk terus, marah-marah terus kerjaannya? Terus? Damai sejahtera, ada damai enggak? Damai dengan Tuhan, damai dengan sesama. Terus 4, kesabaran. Sabar enggak kita seorang sama yang lain? 5, kemurahan. Pelit enggak kita? Masih suka pelit enggak? Sampai saya, ini penelitian nih, ini benar ya penelitian nih. Benar nih. Penelitian. Kenapa orang desa itu lebih suka memberi kepada Tuhan dibanding orang kota. Kenapa? 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 Ini menurut survei. Survei mengatakan orang yang hidup di pedesaan lebih royal terhadap pekerjaan Tuhan dibanding orang di kota. Kenapa? Gampang. Ada faktor yang namanya lifestyle. Lifestyle ini yang membuat orang kota lebih pelit dibanding orang desa. Kenapa? Banyak cicilan. Cicil iPhone. Untuk apa? Lifestyle. Ya, banyak cicilan. Shopee Paylater ada, GoPay Paylater ada.
semua pay letter. Begitu ditagih, ya namanya juga pay letter, udah pay letter aja. Ya, kenapa? Lifestyle. Orang desa pakai sendal jepit, swallow, oke. Orang kota harus pakai kickers. Beda lifestyle-nya. Ya, Bu Ati ya. Kenapa kita lebih pelit? Kenapa? Karena ada faktor pengaruh lifestyle. Sampai sini paham? Oke, saya berharap semua bisa ngerti apa yang saya bahas ya. Itu baru yang pertama loh. Terus Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Masuk ke tempat kudus ya. Oleh darahnya kita punya hubungan. Kita diperdamaikan. Dulu saya musuhan sama Allah. Sekarang oleh darah saya diperdamaikan. Saya bisa masuk dong ke tempat kudusnya. Kenapa? Ada perdamaian. Terus lanjut. Ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya Dulu sendiri. ada tabir yang membuat kita nggak bisa nembus. Tapi tabir itu telah terbelah lewat tubuhnya yang terpecah. Oleh sebab itu kita bisa masuk ke tempat kudusnya. Kita bisa berhadapan muka dengan Allah. Nah permasalahannya, hidup kita kan kayak cas, kayak baterai. Saudara tahu, baterai health saudara udah tinggal berapa? Saudara lihat HP, saudara bisa lihat HP. Udah low bed. Saudara buru-buru saudara cas. Supaya apa? Supaya nggak mati. Permasalahannya, saudara punya rohani, low bed, saudara nggak tahu. Saudara kenapa? Saudara nggak pernah ngecas sama Tuhan. Nggak pernah ngecas sama Tuhan. Begitu saudara masuk ke tempat kudusnya, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku, Tuhan ubah aku. Tuhan ayo kita nyembah Tuhan. Itu ngecas namanya. Paham nggak? Berapa banyak dari kita rindu untuk dekat sama Tuhan? Berapa banyak dari kita rindu untuk dekat sama Tuhan? Permasalahannya, saudara nggak tahu kan baterai health saudara tinggal berapa? Baterai saudara tinggal berapa persen? Saudara nggak tahu. Jangan-jangan baterai saudara udah kedip-kedip, saudara nggak tahu. Tiba-tiba saudara mati rohani, saudara nggak tahu. Kenapa? Karena saudara masih rajin ke gereja. Tapi saudara nggak punya hubungan. Oke, yang kedua, faedah kebangkitan yang kedua, Yesus dapat mengalirkan dirinya ke dalam kita. Kenapa? Karena Yesus hidup kan? Yesus hidup, kehidupannya akan disalurkan kepada saudara. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kalau saudara nyantol sama dia, baru saudara bisa berbuah. Kalau saudara nggak nyantol, jangan pernah harap saudara bisa berbuah. Jangan pernah harap saudara berubah. Itu aja. Saudara harus nyantol sama dia, baru saudara bisa berubah. Kalau nggak nyantol, nggak bakal berubah. Saya yakin buah roh nggak ada di dalam saudara. Terus? Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa sih yang maksud berbuat apa-apa? Kita di luar Tuhan juga kita bisa berbuat apa-apa kok. Yang dimaksud tidak bisa berbuat apa-apa, artinya saudara tidak bisa berbuah. Gak berbuah, mati rohani. Oke? Bukan sekedar jadi orang baik ya, tapi hidup dalam hidup kebangkitan. Hidup dalam ketaatan pada Bapa. Hidup dalam kematian Kristus. Dia menjadi kepala, menjadi otak saudara. Dia menjadi kepala kita. Ini dia di kepala nih. Saudara tubuh kan? Di kepala ada apa aja?
Ada rambut, belum tentu semua punya rambut. Ada apa? Ada mata, indera. Ada telinga, indera. Ada hidung untuk cium, indera. Ada lidah untuk merasa. Semua indera ada di muka kita. Semua indera ini ada di muka kita. Artinya apa? Begitu dia jadi kepala, indera kita tidak berfungsi, tapi iman kita itu yang berfungsi. Iman kita yang berfungsi. Kita tidak lagi melihat dengan mata kita, tapi kita melihat dengan mata rohani kita. Saudara bilang, mana mungkin ya kita bisa begini, bisa begitu. Saya bilang, mungkin. Kalau saudara nyantol sama Tuhan. Mana mungkin ya bisa begini, bisa begitu. Mungkin kalau saudara dekat sama Tuhan. Ya, saya bilang sama saudara, kita sudah bayar kontrak sampai tahun 2027. Sebelum pergi, saya diintimidasi kok. Ditekan. Kenapa? Ruko ini mau dipakai. Harus bayar atau kita keluar. Kita pergi ke Pekalongan dengan hati yang begini. Gak gampang. Tapi pulang kita bisa bayar ini. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang anaknya minta. Ngomong aja sama Tuhan. Saudara punya keluh kesah apa sama Tuhan? Ngomong aja. Kenapa? Dia teman curhat saudara yang hidup. Baru tadi pagi saya bilang, terima kasih Tuhan. Engkau teman curhat saya yang hidup. Dan saya gak pernah sendirian. Oke? Dia kepala. Kita tubuhnya. Pikiran harus pikiran dia. Kita melihat bukan lagi dengan mata rohani jasmani kita, tapi dengan mata rohani kita. Kita merasa bukan dengan rasa kita, tapi dengan perasaan dia. Oke, 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi indera jasmaninya tidak bekerja. Tapi indera rohaninya itu yang bekerja. Oke? Itu yang kedua. Yang terakhir. Fungsi kebangkitan adalah dia menjadi pengantara kita. Dia nyata menjadi pengantara saudara dan saya. Saudara, tadi saya bilang saudara punya teman curhat. Ya, saudara punya istri, punya suami, Karen punya saya punya Karen. Bisa nggak dia curhat sama saya 24 jam? Nggak bisa. Dia baru ngomong satu kata, saya udah ngorok. Sulit dia curhat sama saya. Kenapa? Karena saya dibilangnya gampang tidur. Nempel molor. Saya gampang banget tidur. Nah, susah. Tapi dia punya teman curhat yang gak pernah tidur. Makanya di Mazmur 121, tidak pernah terlelap penjaga Israel. Tidak pernah terlelap dia. Percaya gak saudara dia hidup? Percaya gak saudara dia ada? Itulah kalau saudara percaya, saudara gak pernah merasa kesepian. Saudara gak pernah akan merasa sendirian. Gak akan. Saya sendiri, saya begini, saya kasihan. Saya nggak ada siapa-siapa, saya orang yang terhina, saya binatang jalang, saya dibuang orang. Saudara jadi Khairil Anwar nanti. Saudara nggak pernah sendiri, Tuhan selalu ada sama saudara. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Baca sama-sama deh. Terus, ia sanggup menyelamatkan dengan semua orang.
ya. Saudara datang kepada Allah, dia jadi pengantaranya. Lihat ya, kita orang yang cacat celah, dibawa sama dia ke hadapan Allah. Dan dia bilang, aku sudah bentuk dia, jadi seperti aku. Allah lihat, mirip loh. Mirip kamu sama Yesus. Tuhan bilang, oke, siap jadi mempelai. Gimana kalau kita nggak mirip? Nggak mirip, nggak bisa jadi mempelai. Oke? 1 Timotius 2 ayatnya kelima. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Maaf saya lewat dikit ya. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dia menjadi pengantara. Terus? Yaitu manusia Kristus Yesus. Dia menjadi pengantara kita dengan Allah. Wah, luar biasa loh. Saudara, mulai hari ini saya bilang, you punya teman curhat. You gak sendirian. Gak pernah saudara dibiarin sendirian. Saudara punya teman curhat di rumah. Dimanapun, di jalan dimanapun saudara punya teman curhat. Jangan pernah merasa sendiri. Kenapa? Karena dia hidup. Oleh sebab itu, karena dia hidup ada hari esok. Kalau dia gak hidup, gak ada hari esok. Ya, saudara dekat sama dia. Karena dia siap jadi pengantara kita. Jadikan kebangkitannya sebagai realitas hidup kita. Hari ini, dengan cara hidup yang baru, terus mematikan kedagingan kita. Hidup dalam ketaatan pada kebenaran. Supaya realitas kebangkitannya setelah kematian menjadi nyata. Amin. Tuhan berkati. Maaf, saya bertanya, cukup jelaskah? Cukup jelaskah? Paskah? Paskah. Paskah? Cukup jelaskan? Paskah. Oke, puji Tuhan, ngerti semua ya. Saya berharap semua bisa ngerti. Jangan cuma ngerti, nanti jadi ahli Taurat. Tapi benar-benar jalanin hidup yang baru, hidup yang berkemenangan, hidup yang diubahkan. Baru kita jadi benar-benar manusia ciptaan yang baru. Amin. Yuk kita bersatu dalam doa sebelum kita masuk dalam perjamuan. Saya berharap saudara berani taruh tangan saudara di dada. Dia ada di sini sebagai pengantara kita. Saudara rusak, saya rusak. Saudara nggak benar, saya nggak benar. Tapi dia ada untuk membenarkan kita. Bukan karena membenarkan kesalahan kita. Tapi saudara dibenarkan, anggap benar, supaya saudara menjalani hidup dalam hidup yang baru, hidup dalam kebenaran. Kami berdoa ya Bapa, Tuhan ampuni kami. Kami orang yang berdosa, bercacat, bercelah. Terhadap Engkau, terhadap sesama kami bercacat. Terhadap orang-orang di sekitar kami bercacat. Terhadap Engkau Tuhan, kami telah menyakiti hati-Mu. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Engkau adalah teman curhat kami yang hidup. Kami datang ya Tuhan, ampuni semua dosa salah kami. Ampuni pikiran kami, ampuni perkataan kami, ampuni perbuatan kami. Ampuni sikap kami, ampuni apapun yang jahat di hadapan-Mu. Bersihkan kami, sucikan kami, kuduskan kami, tahirkan kami, benarkan kami. Untuk menyambut tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.